unit pemirsa, dan selayaknya Blok A, Blok B di tempat saya berdiri ini juga diperuntukkan bagi mereka para pekerja lepas harian dari suku dinas kebersihan. Akan tetapi sejak dibangun atau selesai dibangun pada 2008 lalu, Blok B hingga saat ini sudah memasuki tahun ke-6 masih saja dibiarkan mangkrak. Kalau dilihat dari situasi lingkungannya memang cukup tidak terawat pemirsa. Selain dekat dengan tempat pembuangan sampah, kemudian Anda lihat ilalang di sekitar saya ini juga dibiarkan tumbuh begitu saja pemirsa tanpa dibersihkan. Selain itu kabarnya juga beberapa material bangunan seperti genting dan juga kusen juga dalam kondisi yang rusak begitu. Lalu kemudian apa yang membuat rusun ini masih dibiarkan mangkrak tanpa penghuni hingga saat ini? Sudah ada Kepala Dinas Kebersihan Ibu Tias. Selamat datang, apa kabar? Mbak siapa? Dewi. Mbak Dewi. Baik. Kok namanya sama sama saya? Iya. Tapi Ibu Tias saya panggilnya ya Bu ya. Iya. Ibu Tias, ini kan sudah 6 tahun selesai dibangun ya di Blok B. Kalau di Blok A kita tahu sebagian memang sudah dihuni begitu. Tapi kalau yang di Blok E ini, mengapa Blok B ini kenapa masih belum dihuni Bu? Karena memang baru penyerahan tahun 2013, jadi sekarang lagi kami tata untuk penghuninya, sehingga nanti ada kriteria-kriteria tertentu yang harus masuk sini, Mbak Baik. Dewi. Kabarnya awal tahun 2014 ini seharusnya sudah dihuni, Bu. Kenapa? Kabarnya awal 2014 ini sudah bisa dihuni begitu. Ya, kalau misalnya itu memang kan karena memang ada penyempurnaan, jadi kita harus ini lagi lah, menata ulang gitu. Makanya Apa sih Bu yang harus disempurnakan lagi dari bangunan ini sebetulnya? kalau bangunan ya tentunya ya harus artinya ya kalau orang mau masuk kan harus dirapihkan dan sebagainya. Kemudian untuk yang namanya penataan orangnya juga kami tentunya akan membuat kriteria-kriteria yang memang pas gitu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya harusnya penghuni A tapi yang masuk penghuni B gitu. Itu apakah juga terjadi Bu di Blok A yang sudah ditempati? Beberapa ada yang tidak sesuai begitu dengan peruntukannya. Justru ini yang sekarang sedang kami cek ulang gitu, karena memang enggak cuman rusun kebersihan aja, tapi di rusun-rusun yang lain pun semua sekarang sedang ditata ulang gitu Mbak Dewi. Kan kita namanya dengan adanya Pak Gubernur, Pak Jokowi, Pak Ahok gitu ya, jadi kita tentunya harus menata kembali, kemudian kita juga menyempurnakan kembali, jadi semua apa-apa yang memang untuk publik harus memang kita gunakan juga untuk publik. Persyaratannya apa saja sih Bu yang harus dipenuhi bagi mereka yang bisa menempati rusun di Blok A maupun Blok B ini di Rusun Dinas Kebersihan? Ya, sementara ini memang diharapkan memang semua adalah yang berkaitan dengan kebersihan. Jadi bisa juga berkaitan dengan PNS-nya, bisa juga yang berkaitan dengan petugas-petugas yang bertugas di bidang kebersihan. Oke, tapi yang terjadi di Rusun Blok A misalnya yang sudah dihuni, apakah juga itu ada pihak-pihak lain yang tidak sesuai peruntukannya masih menempati itu, Bu? Justru sekarang nih kami, makanya tadi saya bilang kan sedang kami tata ulang kembali, karena memang kita nggak cuman dinas kebersihan, semua dinas juga semua harus memperbaiki ya semua kinerjanya, dan mudah-mudahan dengan tadi adanya penataan ulang, tentunya apa yang diharapkan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat bisa berlangsung. Tapi pendataan untuk para calon penghuni di Blok B ini sudah dilakukan sejauh ini? Ya, sudah mulai dilakukan. Ini ada 100 unit betul ya Bu ya? Yes, ya 100 unit. Dan apakah termasuk instalasi air, instalasi listrik juga sudah tersedia dan siap digunakan di sini? Sementara itu ya memang sudah ada semua. Cuman ya artinya apapun ya, kalau kita mau menempatkan orang itu kan harus dicek ulang kembali ya Mbak Dewi ya. Baik. Yang bisa sampaikan. Jadi artinya saat ini fokusnya adalah kepada mereka, para calon penghuninya ini ya Bu ya, yang benar-benar akan diteliti dan juga akan diseleksi lebih ketat lagi begitu ya Bu ya. Baik, tapi Bu untuk beberapa material bangunan misalnya seperti genting, kusen dan sebagainya, apakah juga masih perlu banyak perbaikan di sini? Ya, justru itu nanti secara fisik tentunya kami cek ulang, karena terus terang memang ini yang membangunkan dari dinas perumahan ya. Kami ini ibaratnya usernya. Jadi tentu apa-apa tentu kami nanti koordinasi dengan dinasnya. Tapi sejauh ini kendalanya apa saja Bu yang dihadapi untuk bisa kemudian nanti kita melihat banyak orang yang bisa menghuni rusun ini dan sebagainya?
Sementara ini mungkin nanti dalam kaitan ini dulu kita mau lebih ketat untuk kriteria yang tinggal ya. Jadi mungkin itu yang nomor satu kita harus tegakkan dulu. Kemudian yang lain dan misalnya fisik dan saya tentunya menyusul. Karena memang nggak ada yang sempurna lah di dunia ini. Jadi tentunya kalau memang kita mau sempurna tentu harus perbaikan dan perbaikan. Ya, dari mulai awal dibangun sekitar 10 tahun yang lalu, kemudian sudah selesai dibangun sekitar 6 tahun yang lalu begitu ya Bu. Kira-kira kapan semua proses itu kemudian akan diselesaikan gitu Bu? Rasanya kalau memang penyelesaian fisik tentunya kalau yang namanya penyempurnaan bangunan tentunya bisa bertahap ya. Tapi yang tentunya kita mau selesaikan tentunya tadi pengisian. Makanya mungkin the first step adalah pengisian yang untuk di blok B-nya. Nah, ini yang kita mau bikin sesuatu kriteria yang memang harus pas sehingga memang yang cocok yang menghuni di sini. Baik, jadi belum tahu kapan nanti akan itu selesai. Yang penting hati-hati begitu ya Bu ya dalam menyelesaikan hal itu. Karena ada beberapa juga yang kemudian mengatakan bahwa di malam hari ini cukup rentan pencurian begitu Bu, karena tidak ada penghuni. Ini juga nanti mungkin yang akan saya tanyakan kepada pihak keamanan yang terus berjaga setiap malam di sini. Tapi di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah di ruang kita. Ya, saya sudah bersama dengan Pak Nazar ini. Selamat siang Pak, apa kabar? Siang, kabar baik. Iya, Pak Nazar ini merupakan keamanan ya Pak ya, yang terus mengamankan rusun Dinas Kebersihan sejak 2004 betul ya Pak ya? Dari 2004. Itu pertama kali dibangun, sekarang sudah 10 tahun ya. Bapak tinggal di Blok A, betul? Di Blok A saya tinggalnya. Bagaimana Pak sejauh ini, betah tinggal di Blok A? Ya, mau kagak mau emang udah kewajiban. Gitu. Sudah 10 tahun Pak bertugas dengan keamanan di rusun ini. Sejauh ini apa sih yang selalu Bapak lihat gitu? Apakah benar Pak sering ada pencurian terhadap material bangunan gitu setiap malam? Ya kalau selama sekarang sih alhamdulillah nggak ada. Itu waktu dulu memang lagi kosong, memang ada penjarahan. Itu biasanya terjadi siang atau malam? Nah, itu terjadinya siang malam. Dan Bapak hanya bertugas berdua saja ya Pak ya? Berdua. Bagaimana menghadapi mereka kemudian? Ya waktu itu kan lagi kosong. Lagi kosong ya nggak dijaga.